Dan di situ Ian Brown maki-maki pilotnya juga. Dia bilang katanya si pilot ini nggak bisa ngedidik pramugarinya dengan baik. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Buat lo yang baru bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat di mana gue meluapkan sekaligus mencari jawaban dari segala misteri yang ada di dunia musik. Salah satunya di episode kali ini gue mau ngebahas misteri yang sampai sekarang gue masih nggak habis pikir. Kira-kira apa sih yang ada di kepala para musisi ini sampai-sampai mereka membuat onar, bahkan menjadi sorotan yang bisa dibilang kasusnya nggak masuk di akal kita gitu. Kuilang, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja musisi-musisi dengan pikiran yang gelo sampai kita nggak habis pikir. Yang pertama adalah musisi bernama asli Calvin Broadus, alias sang rapper Snoop Dogg, yang pada tahun 2006 lalu kedapatan beserta 30 kru lainnya membuat kegaduhan di Bandara Heathrow, London, Inggris. Iya benar banget, krunya ada 30 dan mereka semua membuat kegaduhan termasuk juga Snoop Dogg di bandara itu. Sebenarnya kalau krunya banyak sih nggak masalah ya, kayak mungkin ada juga artis yang krunya lebih banyak lagi. Tapi yang jelas di sini yang bikin masalah adalah kayak mereka tuh membuat kegaduhan bareng-bareng. Akibatnya, gara-gara kejadian ini, Snoop Dogg jadi di-ban atau dilarang berkunjung ke Inggris selama ranah hukum belum selesai terkait dengan kegaduhan yang mereka buat. Jadi ceritanya, Snoop Dogg dan 30 kru lainnya sedang melaksanakan perjalanan menuju Inggris. Tapi sayangnya saat di bandara, mereka kedapatan membawa obat-obatan terlarang serta senjata api. Nah di situ karena keadaan Snoop Dogg dan juga 30 kru lainnya sedang tidak sadar alias lagi high atau lagi mabora. Mabora nggak tuh? Jadilah mereka mendapati hukuman terkait dengan administrasi yang harus diselesaikan di bandara. Tapi sayangnya karena keadaan mereka lagi nggak stabil, akhirnya mereka lebih memilih untuk membuat kerusuhan dan tidak terima atas hukuman yang mereka dapati dari pelanggaran tersebut. Nah karena rusuh dan nggak terima kalau mereka diamankan oleh pihak kepolisian dari bandara, mereka akhirnya membuat kerusuhan yang dimana mengakibatkan 7 polisi luka-luka. Dan akibat dari kejadian itu, di mana Snoop Dogg akhirnya dipenjara dan di-ban atau dilarang untuk berkunjung ke Inggris selama proses hukum belum selesai. Tentu saja Snoop Dogg di sini nggak terima, dan akhirnya dia membuat banding kepada pihak kepolisian yang telah memenjarakan dia. Ini benar-benar definisi orang yang udah salah, tapi nggak mau minta maaf, bahkan malah ngelawan balik. Anyway, terkait dengan defensifnya dia kepada kepolisian pada saat itu, dia meminta kepada David Beckham, pesepak bola itu, dan juga minta tolong sama Sir Paul McCartney untuk membantunya agar mendapatkan pencabutan larangan untuk berkunjung ke Inggris. Dan 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2008, akhirnya Snoop Dogg berhasil mencabut larangan untuk pergi ke Inggris. Namun ternyata pemerintah Inggris di sini merasa tidak terima, di mana akhirnya mereka mengajukan banding lagi kepada Snoop Dogg. Tapi di sini konyolnya Snoop Dogg instead of atau alih-alih dia minta tolong sama beberapa musisi dari Inggris lagi, tapi dia malah justru pergi ke kantor imigrasi dengan mendesak para pejabat di sana untuk mempertimbangkan kalau dirinya atau Snoop Dogg ini sedang menawarkan dirinya dia sendiri untuk menjadi pelatih sepak bola, khususnya menjadi pelatih sepak bola bagi murid-murid menengah ke atas di Inggris. Hah? Gimana? Jadi si Snoop Dogg bilang sama orang imigrasi, tolong dong tuntutannya dicabut, soalnya gue pengen jadi pelatih sepak bola, gue bisa kok melatih sepak bola, tapi anak-anak SMA aja ya, kayak gitu kan. Selain itu, Snoop Dogg juga berjanji kalau dia bakalan bersikap baik seperti sebuah reality show di mana Snoop Dogg pada saat itu bermain di reality show tersebut dan yang merupakan sebuah serial TV keluarga yang berjudul The View and His Fatherhood. Dan gue nggak tahu gimana akhirnya Snoop Dogg lolos dan berhasil diizinkan kembali untuk ke Inggris dan tuntutan terhadap dirinya dari pemerintah Inggris itu dicabut. Jadi pemerintah Inggris itu setuju atau terima ya tawaran dari Snoop Dogg. Dan yang kedua ada musisi bernama Ian Brown. Pasti sebagian dari lo tahu siapa Ian Brown. Bener banget, dia adalah vokalis dari salah satu band legend
yaitu The Stone Roses. Ian Brown ini juga terkenal sebagai penyanyi solois ya, dimana dia diberikan julukan yaitu King Monkey. Nah, bahkan King Monkey ini juga diberikan kepada dirinya karena berdasarkan dari stage act-nya atau aksi panggungnya yang kelewat aneh banget, kelakuannya suka minus gitu, dan suaranya dia tuh sebenarnya cenderung dibilang jelek alias nggak bisa nyanyi. That's why dia dijulukin sebagai King Monkey. Bahkan saking jeleknya suaranya Ian Brown, dia bahkan diklaim sama beberapa pengamat musik kalau dia itu tidak memiliki teknik bernyanyi. Gila banget ya sih, padahal dia adalah sang vokalis. Nah, jadi pada tanggal 24 Oktober 1998, Ian Brown kedapatan membuat kerusuhan di dalam sebuah pesawat yang sedang berjalan. Dan dari situ dia dipenjara selama 4 bulan. Jadi ceritanya saat gue baca tentang kejadian ini bener-bener kayak di luar nalar gue ya, kayak lo kenapa sih? Jadi pada saat itu Ian Brown sedang melakukan perjalanan dari Paris ke Manchester, Inggris. Dan di dalam pesawat ada seorang pramugari yang biasa lah ya, suka lewat-lewat gitu. Dan ternyata setelah dia melewati Ian Brown, tiba-tiba si pramugari ini balik badan dan kemudian menuju ke Ian Brown. Nah, di situ si pramugari ini berpikir kalau Ian manggil dia. Tapi ternyata Ian tidak memanggilnya. Sehingga hal itu membuat Ian gusar. Dan yang gua nggak paham adalah, kan biasa ya kalau pramugari itu kan memang tugasnya melayani semua penumpang yang ada di pesawat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu atau bisa dibilang kayak ada suara yang dipikirnya itu waktu dimana dia harus melayani penumpang, ya dia harus nyamperin dong gitu kan. Jadi gak salah-salah banget sih tinggal bilang kayak, oh enggak mbak, saya nggak manggil mbak gitu kan. Nah tapi instead of ngomong baik-baik, si Ian ini malah kayak, apa sih orang gua nggak manggil lo kok, kayak gitu. Di situ akhirnya pramugarinya minta maaf. Oh maaf pak, berarti saya salah dengar. Selesai dong kalau orang normal, ya nggak sih? Nah ternyata Ian Brown di sini tidak melakukan hal itu. Justru dia malah marah-marah, dia maki-maki ke pramugari itu sampai dia ngegedor-gedor dinding pesawat. Dia bilang dia nggak terima dengan perlakuan dari si pramugari itu. Dan akhirnya karena kejadian itu si pramugari ngerasa kayak sakit hati ya, kayak emang harus ya gue dimarahinnya sampai segitunya, sampai lo ngegedor-gedor pintu pesawat. Dan akhirnya karena ngegedor pintu pesawat, di situ pilot merasa ada yang aneh dengan pesawat yang dikendarainya. Akhirnya pilot itu menyalakan autopilot dan kemudian keluar dari kokpit, dan kemudian pilot itu menuju ke kursinya Ian Brown dan nanya, ada apa nih gitu kan. Dan di situ Ian Brown maki-maki pilotnya juga. Dia bilang katanya si pilot ini nggak bisa ngedidik pramugarinya dengan baik. Sehingga di situ Ian Brown teriak-teriak dan maki-maki pilot dan juga pramugarinya. Dan ya udah, akhirnya dari situ pilot dan pramugari ini ngerasa kayak oke, kita harus stay calm. Akhirnya mereka balik ke tempat mereka bertugas. Dan disitulah akhirnya Ian Brown merasa dia menang. Nah tapi ternyata pada saat sampai di bandara Manchester, pilot dan pramugari itu tidak tinggal diam. Mereka mengadukan Ian ke pihak kepolisian bandara. Dan oleh karena itu, si Ian dipenjara selama 4 bulan di sana. Nah ternyata dilansir dari majalah Rolling Stone tahun 2013, di situ Ian Brown mengaku bahwa 4 bulan saat dia dipenjara akibat kejadian tadi itu merupakan hari-hari terburuknya dia selama dia hidup. Dia ngerasa itu adalah sebuah neraka di dunia yang pernah dia lewatin. But anyway, kalau kita berbicara tentang musisi yang bikin kerusuhan di pesawat, itu sebenarnya nggak cuma Ian Brown. Cuman mungkin Ian Brown ini ya salah satu dari sekian banyak yang membuat kerusuhan tuh lebay banget sih kalau gue bilang. Justin Bieber juga pernah sempat kesandung masalah saat dia sampai di sebuah bandara. Bahkan sampai seorang diva bernama Diana Ross itu juga pernah sampai ditahan di bandara karena membuat kerusuhan di pesawat dan juga di bandara. Oke, selanjutnya adalah menurut gue ini orang tersakit ya kepalanya yang pernah gue tahu dari dunia perskena musikan. Kalau lo pernah dengar, ini adalah seorang vokalis di tahun 1970-an. Alirannya adalah punk rock bernama Gigi Allen. Jadi kenapa gue bisa bilang kalau Gigi Allen ini adalah musisi tersakit yang pernah gue baca ceritanya di skena permusikan? Karena kalau misalnya lo sering nonton ya aksi manggung para musisi itu, mereka biasanya kalau lagi manggung suka ngelempar barang-barang mereka
kayak pick gitar atau head slayer gitu ya, atau bahkan kaos, dan paling sering sih air ya, atau tempat atau botol minumnya gitu kan. Nah kalau si Gigi Allen ini memang anti mainstream, dan gue rasa sampai detik ini nggak ada deh yang nyontoh dia. Dia itu bukan ngelempar dari panggung aksesorisnya dia saat manggung, tapi yang dia lempar adalah tinja atau faces dari bokongnya dia langsung. Lo kebayang gak sih joroknya kayak apa? Dan hampir di setiap perform act-nya dia, itu dia selalu melakukan aksi buang tinja itu. Selalu pup dia tuh di atas panggung. Gimana caranya coba dia bisa pup? Jadi, setiap dia mau melakukan aksi lagu pertama, sebelum dia megang mic untuk nyanyi lagu pertama dia, itu dia selalu minum obat-obatan terlarang dan juga dicampur dengan alkohol, plus minum obat pencahar alias obat yang bikin perut tuh jadi kerucukan dan bawaannya tuh pengen pup gitu. Nah itulah kenapa dia selalu berhasil buang pupnya dia di atas panggung saat dia lagi live music. Dan si Gigi Allen ini memang terkenal sebagai musisi punk rock yang brutality, asal-asalan, dan jorok banget. Dan yang gue heran itu penontonnya ada terus ya. Pasti kan tiap dia manggung kan langsung kayak, oh siap-siap nih mau diberakin. Jadi menurut gue si Gigi Allen ini emang pas ya namanya dia tuh dibaca Gigi Allen, karena emang menurut gue dia menjijikan sekali. Oke, karena menurut gue dia sakit banget, kayaknya ada baiknya ya kita mengulik sedikit tentang biografinya dia, kenapa dia sampai sekesetanan itu. Jadi Gigi Allen ini terlahir di tanggal 29 Agustus 1956 di Lancaster, New Hampshire, Amerika Serikat. Dia lahir di keluarga Kristen yang sangat taat, orang tuanya tuh taat banget. Sampai-sampai saking taat dan cintanya kepada Jesus Christ, mereka sampai memberi nama tengah Gigi Allen yaitu Jesus Christ. Nah jadi sebenarnya Gigi Allen itu adalah nama panggung yang dia buat sendiri. Di rumahnya Gigi Allen ini dipanggilnya JJ alias singkatan dari Jesus. Mungkin dia sendiri ngerasa kayak nggak pantas ya kalau namanya dia tuh diambil dari kata Jesus, makanya dia ganti sendiri jadi Gigi. Dan kemudian orang tuanya bercerai, gue nggak tahu kenapa di sini nggak ceritain. Tapi setelah dari perceraian orang tuanya, Gigi Allen ini sering banget dapat bulian dari teman-temannya. Tapi dari kecil ini Gigi memang sebenarnya anak yang udah bisa dibilang pemberontak ya. Karena tiap dia dibully, dia bukannya sedih, tapi dia justru lebih defensif gitu. Dia justru malah melawan orang-orang yang ngebully dia. Nah, saking dia ngerasa defensif terhadap apapun, terhadap siapapun, itu justru yang membuat dia jadi super liar. Nah, dia dari kecil tuh udah liar banget, kelakuannya tuh sampai kadang-kadang orang tuh kalau ngeliat dia tuh emang pengen mitas gitu. Saking anak ini tuh kalau ngebales bulian orang tuh justru lebih bully lagi gitu. Nah, ternyata kelakuan liarnya itu nggak berhenti di situ. Karena semakin dia dewasa, semakin dia masuk ke sekolah menengah ke atas, dia semakin liar. Dan tapi disitulah dia akhirnya menemukan satu cara untuk mengekspresikan kekesalannya dia terhadap para bulliernya dia, yaitu menjadi drummer dari band punk rock waktu di SMA. Pada tahun 1977 hingga 1984, JJ Allen seringkali menjadi vokalis dan juga drummer dari sebuah band bernama The Jabbers. Dan di tahun 80-an, akhirnya JJ Allen ini melepaskan dirinya sebagai drummer karena dia ngerasa, oh kok jadi vokalis enak banget ya, bisa bertingkah laku sesuka hati di atas panggung. Dan ternyata usulannya dia menjadi vokalis tetap itu disetujui oleh bandnya. Sehingga pada saat itu, dia semakin menjadi orang yang lebih liar lagi di atas panggung itu. Nah, karena dia memang udah basicnya rebel, ya sehingga itu tadi, setiap dia lagi mau manggung, dia selalu melakukan aksi, dan itu tuh udah kayak ritualnya dia, dimana semua penontonnya tuh udah ngerti kalau tiap ada band yang dimana vokalisnya adalah Gigi Allen, itu penontonnya udah hafal banget kalau ntar bentar lagi dia bakalan melakukan ritual, yaitu minum obat-obatan terlarang dengan alkohol disertai dengan obat pencahar alias yang bikin perut tuh jadi sakit, pengennya BAB aja gitu. Dan dia pernah ditanya sama orang kayak, kenapa sih kelakuan lo tuh binsatan banget gitu. Dan jawaban dia jelas banget kalau dia itu pengen menjadi the last true rock and roller, atau rock and roller sejati sepanjang masa.
Nah tapi sayangnya dengan kerusuhan yang selalu dia buat bukan membuatnya menjadi orang yang dibangga-banggakan sama para penonton, tapi justru dia menjadi orang yang sering kali keluar masuk penjara karena dianggap sebagai dalang dari setiap kerusuhan di mana bandnya manggung. Dan gak heran ya, akhirnya dia meninggal di tahun 1993 akibat overdosis. Bahkan overdosisnya ini nggak tanggung-tanggung, nggak sabu-sabu, nggak ganja, nggak mungkin ya kalau ganja jadi overdosis. Anyway, dia overdosisnya karena heroin. Tapi sedihnya, cita-cita dia yang pengen dianggap sebagai rock and roller sepanjang masa ternyata nggak pernah diomongin sama orang. Jadi orang itu lebih fokus membahas tentang dirinya yang brutal, dan yang diingat adalah aksi-aksi joroknya dia di atas panggung. Tapi gue sedih-sedih nggak sedih sih, karena lo kebayang nggak sih kalau sampai si Gigi Allen ini masih hidup sampai sekarang dan masih melakukan aksi kayak begitu setiap manggung. Kayak udah gitu kan sekarang banyak banget ya netizen yang omongannya tuh suka kadang-kadang suka menyimpang jauh gitu dari konten kita. Anyway, kok gue jadi curhat ya. Segitu dulu deh buat episode kali ini. Terima kasih buat lo yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur kalian di malam minggu yang gak kemana-mana ini. Kalau misalnya lo punya kritik atau saran, boleh banget ditaruh di kolom komen. Atau kalau mau direct message gue langsung, boleh di Instagram @_timotanantia. Thank you for watching. See you. Bye.